BTTH Kaisar Api, episode 595. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa terasa, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pertempuran pertama di kerajaan para malaikat. Selama periode ini, situasi di seluruh dunia Dakian juga menjadi sangat kacau. Yang pertama kali merasakan dampaknya adalah para pemimpin kekuatan yang secara diam-diam menemani pusat dunia manusia, malaikat pembantai dan para tokoh kuat lainnya yang telah berpartisipasi dalam pengepungan keluarga Xiao, merasa gelisah dan mereka semua takut akan pembalasan aliansi api tak berujung klan Xiao. Namun sekarang sikap klan Xiao telah terlepas, dan tidak ada solusi sepihak. Dalam menghadapi kebenaran dan kesalahan yang besar, permusuhan keluarga hanya bisa dikesampingkan. Meskipun mereka dikatakan sebagai pilar dunia saat ini, martabat keluarga Xiao tidak dapat dinodai. Pada bulan Januari, terjadi terlalu banyak perubahan di bagian lain dari dunia seribu besar. Yang pertama adalah kerajaan para malaikat. Dengan jatuhnya malaikat pembantai, kerajaan para malaikat telah mendapatkan kembali kejayaannya semula, dan kemudian ratu para malaikat sebelumnya muncul untuk mengungkap kejahatan para malaikat pembunuh, dan bersama dengan raja malaikat yang jatuh, kerajaan para malaikat diperbaiki dan kutukan para ksatria dicabut. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sebaik ketika malaikat pembantai berkuasa, anggota kerajaan malaikat dan kekuatan para malaikat masih menjadi andalan dalam menghadapi pusat dunia manusia, atau ras jahat di luar wilayah tersebut. Kemudian datanglah alam hantu di bawah aliansi api abadi. Dua alam iblis diserang oleh suku-suku jahat dari luar alam. Kedua wilayah itu penuh dengan mayat, darah menetes, dan bahkan udara pun berlumuran darah. Pertempuran sengit seperti itu sungguh menyentuh hati. Namun yang aneh adalah, di antara pasukan suku jahat asing yang menyerang dunia hantu dan dunia iblis, kekuatan para pembangkit kekuatan jahat pada dasarnya sama di kedua dunia tersebut. Mereka yang mirip dengan reinkarnasi 9 tingkat atau pembangkit kekuatan tingkat setengah dewa tidak muncul, melainkan malah menghilang. Oleh karena itu, hal ini juga menyebabkan ketakutan di hati makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kedua wilayah tersebut menyebar kemana-mana. Dengan kedatangan pasukan pendukung dari aliansi api abadi, krisis tersebut berhasil diatasi. Selain itu, di bagian lain dari seribu dunia agung, selalu ada sosok-sosok ras jahat asing, dan tampaknya pertempuran kedua antara langit dan bumi sudah dekat. Alam api tak berujung, altar tak berujung. Di ruang hampa yang panas dan sakral itu, keempat putri Suner, Raja Suci, Raja Naga Emas, penguasa petir, dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya berkumpul bersama, dan mata mereka semua dipenuhi dengan sentuhan kesungguhan. Sekalipun mereka secara misterius mendapatkan kunci Tongtian untuk memasuki pusat dunia manusia, mereka tidak bertindak gegabah. Selama periode ini, mereka telah mengumpulkan informasi tentang pusat dunia manusia. Pertempuran ini sangat penting, dan harus ada strategi yang jitu. Jika pusat dunia manusia dan ras jahat di luar wilayah tersebut bergabung, bahayanya hanya akan meningkat drastis. Aku berencana menggunakan kekuatan kuil untuk memata-matai pusat dunia manusia secara menyeluruh. Xiaoyan dengan tenang melirik sekeliling, lalu berkata dengan acuh tak acuh, rencana saat ini tampaknya adalah satu-satunya cara yang lebih baik. Tulang-tulang Dewa Naga telah menyatu sepenuhnya, mencapai tubuh ilahi. Hampir mustahil bagi teknik bertarung biasa untuk menyebabkan kerusakan berarti pada Xiaoyan. Selain transformasi istana spiritual tingkat 9, istana spiritual tersebut telah sepenuhnya diubah menjadi kuil tingkat 10. Kekuatan jiwa para dewa telah memungkinkan Xiaoyan untuk secara bertahap menyentuh puncak dunia ini, bahkan semacam batasan tak terlihat. Perasaan luar biasa itu tidak seperti di benua Doki yang asli, yang berusaha menembus level Kaisar Do tetapi kekurangan semacam Ki asal, melainkan lebih seperti ada semacam kekuatan yang sulit dipahami di dunia ini, pada batasnya, menekan peningkatan dan pertumbuhan kekuatan mereka. Xiaoyan saat ini, sang kuali dewa api, jubah iblis, alam dewa ganda, dan tingkat setengah dewa, aku khawatir di bawah tingkat dewa semu, mereka tidak lagi tak terkalahkan. Satu-satunya orang yang paling membuatnya takut adalah dua orang di pusat dunia manusia dan pemimpin di luar alam tersebut.
Baiklah, mari kita lakukan. Raja Suci dan Xiao Tianming saling berpandangan, dan tentu saja memahami kekhawatiran Xiao Yan. Saat ini, kekuatan aliansi api abadi bagaikan awan, tetapi untuk melawan ras jahat di luar alam, tentu saja tidak mungkin untuk menyerang pusat dunia manusia. Suara Xiao Yan baru saja berhenti, matanya sedikit terpejam dan dia duduk bersila di kehampaan. Gelombang aneh menyapu kedalaman pikirannya seperti riak. Itu adalah kekuatan jiwa yang sangat dahsyat, dan tiba-tiba muncul dan menyebar kemana-mana. Riak-riak tak terlihat bergelombang dengan cepat, menggerakkan pikiran Xiao Yan, menyelimuti dunia langit ini, berlalu dengan cepat, seolah mencari sesuatu. Setelah sekian lama, tubuh Xiao Yan bergerak sedikit, dan tekanan yang sangat kuat perlahan muncul dari kedalaman pikirannya, dan gambaran yang dilihat Xiao Yan melalui induksi kekuatan jiwanya juga tersaji dengan sangat jelas di depan semua orang. Semua orang melihatnya, tetapi mereka terkejut mendapati bahwa gambar di depan mereka awalnya adalah dunia abu-abu, dan dengan eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, secara bertahap menjadi jelas. Di dunia kelabu, terdapat sebuah pulau terpencil yang mengapung di tengah kobaran api. Kobaran api yang dahsyat di dunia api itu membakar hingga ke titik ekstrim, dan bahkan pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa pun tidak dapat dengan mudah menahannya. Pulau itu panjangnya sekitar 100 kaki, dan seluruh permukaannya berwarna hitam pekat. Sekilas, pulau itu tampak seperti binatang buas yang tenang dan merayap. Aura kekerasan yang terpancar secara tak terlihat sangat mengerikan. Ini adalah kediaman penguasa dunia di pusat dunia manusia. Xiao Tianming menatap pulau suram dalam gambar itu dan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Tampaknya ada semacam fluktuasi mengerikan yang mencekik mereka. Pemandangan itu begitu luas, dan aku hanya bisa melihat samar-samar kedalaman pulau terpencil itu. Ada sebuah lapangan yang sangat besar. Tanah di lapangan itu dipenuhi kristal batu hitam pekat. Bahkan ada puluhan pilar giok putih yang mengelilingi lapangan itu, membentuk persegi yang sangat besar. Susunan aneh itu memiliki rune-rune yang membingungkan yang tersebar di atasnya. Di tengah pilar-pilar batu giok putih ini, terdapat rantai-rantai tak terhitung jumlahnya yang diselimuti kobaran api, dan di ujung rantai-rantai itu terdapat tubuh jiwa dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Bahkan di dahi tubuh jiwa yang sangat lemah ini, semacam hal ilusi berkelebat samar-samar. Yaitu, pola klan Xiao. Tetua kedua, Xiao Bao. Menyaksikan pemandangan ini, Raja Suci dan Xiao Tianming berseru serempak, keterkejutan di mata mereka tak terlukiskan. Penatua kedua, mengapa? Raja Kegelapan tampak bingung, dan langsung bertanya dengan lantang. Kamu tidak tahu sesuatu. Meskipun kekuatan tetua kedua hanya mendekati level reinkarnasi tingkat ke-9, tetapi untuk pencapaian sebagai ahli formasi pertempuran, saya khawatir itu adalah yang terbaik di dunia. Ekspresi bermartabat yang langka perlahan muncul di mata Raja Suci. Apa yang sedang direncanakan oleh penguasa dunia di pusat dunia manusia ini? Dong dong dong. Dan tepat ketika kekuatan jiwa Xiao Yan mencoba menyelidiki lebih lanjut, di alun-alun yang aneh itu, cahaya suram tiba-tiba melintas di dekatku, dan telapak tangan gelap muncul dari bayangan gelap. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan hancur total. Puff! Kekuatan jiwa yang tersebar itu hancur, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun tidak ada masalah serius, dia tetap terkejut dengan bayangan aneh itu. Orang itu, sepertinya bukan penguasa dunia utama di dunia manusia. Sesaat kemudian, sebelum semua orang sempat membuka mulut, Xiao Yan mengatakan sesuatu yang tak terduga, karena dilihat dari serangan dan tindakannya barusan, jelas bahwa dia memiliki karakter dan kebiasaan yang sama sekali berbeda dari penguasa dunia alam manusia. Hanya saja, kekuatan bayangan itu, setidaknya yang setara dengan dewa setengah dewa, itulah yang paling membingungkan Xiao Yan. Pusat dunia manusia. Saya khawatir tempat itu sudah menjadi tempat yang berbahaya sekarang. Saat Xiao Yan membuka matanya langsung terasa berat. Seperti yang kita ketahui, Xiao Yuntian, pemimpin di luar alam, adalah seorang ahli kekuatan tingkat dewa semu yang telah melangkah ke alam dewa ganda. Dia hanya selangkah lagi dari Dosendu, tetapi setelah periode reinkarnasi yang panjang, kekuatan keduanya masih sama di tingkat dewa semu, mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui di dalamnya. Sekarang, meskipun Xiao Yan telah memasuki ranah dewa ganda, dia baru berada di tingkat setengah dewa.
Hal terpenting adalah kekuatan penguasa dunia di pusat dunia manusia, yang identitasnya tidak diketahui, yang tidak diragukan lagi menjadi hambatan besar bagi aliansi api abadi. Pusat dunia manusia harus lenyap, tetapi kita tetap perlu waspada terhadap ras jahat asing. Raja Suci pun sedang dalam keadaan trans, bahkan dia sendiri pun tidak sepenuhnya yakin. Kerajaan para malaikat mungkin bisa menjadi pertolongan yang baik. Setelah beberapa saat, Suner mengeluarkan suara pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kerajaan para malaikat, mari kita perbaiki pasukan dulu, aku akan pergi ke kerajaan para malaikat, dan ketika aku kembali, aku akan berangkat ke pusat dunia manusia. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bergegas ke kota suci kerajaan para malaikat. Perjalanan ke pusat dunia manusia ini, jika saya bisa mendapatkan bantuan dari kerajaan para malaikat, saya rasa akan menjadi jauh lebih mudah. Apa yang terjadi? Di bawah retakan Yanyuan di tengah dunia manusia, dan di atas pulau terpencil di tengah dunia api, kegelapan suram membayangi. Waktumu sudah hampir habis. Setelah beberapa saat, tempat itu kembali tenang. Kerajaan malaikat, kota suci. Hari ini, ada 2 ratu malaikat dan Xiaoyan yang berdiri di sini. Kali ini saya datang untuk memperjuangkan pusat dunia manusia. Setelah percakapan singkat, Xiaoyan menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut secara menyeluruh, tetapi melihat Ratu Malaikat King Yuan yang baru saja menjabat, dia masih sedikit terkejut. Meskipun dia sudah lama mengetahui identitasnya, dan sekarang dia melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia masih sedikit terkejut. Tak pelak, dia merasa terpukul. Kerajaan para malaikat akan mengerahkan segala upaya untuk membantu aliansi api abadi. Kali ini, aku akan menemanimu ke pusat dunia manusia. Sikap King Yuan sangat elegan, lalu dia berbicara dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan ketenangan dan sedikit paksaan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di akhir masa retret, setelah memperoleh warisan dari Ratu Malaikat King Yan sebelumnya, serta tongkat malaikat, jiwa suci malaikat, dan barang-barang lainnya, kekuatan King Yuan langsung melonjak ke puncak reinkarnasi 9 tingkat, dan bahkan kekuatan jiwanya memiliki kemampuan samar untuk melangkah ke alam para dewa. Karena memang begitu, belum terlambat, mari kita berangkat besok. Inilah pertempuran inti dari dunia kita yang hebat ini. Suara Xiaoyan dipenuhi dengan kecemasan yang jarang terlihat. Sang penguasa dunia di pusat dunia manusia, orang ini memiliki senjata ilahi, dan dia memiliki api suci tertentu, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ekstasi. Dan, aku samar-samar ingat bahwa api suci di tangannya adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan ilahi yang lemah di antara banyak api suci lainnya. Setelah beberapa saat, bulu mata Ratu King Yan yang ramping berkedip sedikit, seolah mencoba mengingat sesuatu. Api suci dengan sifat ilahi. Apa, keilahian? Aku tidak tahu. Tapi satu-satunya yang pasti itu adalah kekuatan yang melampaui dewa setengah dewa dan dewa semu. Sepertinya itu sesuatu yang berhubungan dengan melawan para dewa. Saudara Xiaoyan, aku akan menggantikan kerajaan malaikat dan meminta maaf kepadamu. Baru setelah Ratu King Yan meninggalkan aula, King Yuan cemberut dan menatap Xiaoyan dengan mata besar berkaca-kaca. Seandainya bukan karena tindakan sengaja malaikat pembantai itu, bagaimana mungkin keluarga Xiao menjadi begitu sengsara? Sekarang setelah King Yuan menjadi ratu para malaikat, wajar jika dia merasa sedikit bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu. Kamu, gadis. Xiaoyan menatap King Yuan yang begitu termenung, dan sejenak seolah kembali ke masa ketika mereka pertama kali memasuki benua Do di saat pertama kali bertemu. Ia segera mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan perlahan mengusap dahi King Yuan, tampak sangat akrab. Omong kosong, King Yuan sekarang adalah ratu kerajaan malaikatku, bagaimana mungkin dia menemani Xiaoyan ke pusat dunia manusia demi keegoisan dirinya sendiri? Absurd, sungguh menggelikan. Tidak, aku ingin bertemu ratu malaikat. Saat King Yuan mengeluarkan serangkaian strategi, seluruh kerajaan malaikat menjadi gempar, dan beberapa bangsawan malaikat yang kuat, bahkan para elit ksatria pun ikut geram. Malaikat pembantai telah jatuh, dan kekuatan kerajaan malaikat telah runtuh. Ratu para malaikat adalah fondasi kerajaan malaikat. Kekuatannya sedang melemah saat ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya khawatir situasi kerajaan malaikat akan menjadi semakin tidak tertahankan. Namun, di tengah banyaknya opini yang menggema di kerajaan para malaikat, ia perlahan-lahan ditekan olehnya.
Jelas, perkembangan King Yuan selama tahun-tahun ini terlihat jelas bagi semua orang. Dalam aliansi api abadi, inilah seluk-beluk klan Xiao Anda. Di halaman rumah besar Sang Nyonya, Raja Suci berkumpul bersama klan Xiao dan yang lainnya, seolah-olah untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang kurang dikenal dari awal perang antara langit dan bumi hingga saat ini. Pada Perang Dunia Pertama, klan jahat asing mengincar dunia seribu besar, dan banyak putra langit yang bangga sangat ingin mencegat klan jahat asing tersebut. Pada pertempuran penentu terakhir, klan Xiao, klan Naga, dan kekuatan puncak lainnya di dunia seribu besar bergabung untuk melawan dan mengusir klan jahat asing tersebut. Pada saat itulah para tokoh kuat yang dipimpin oleh malaikat pembantai dan pusat dunia manusia, karena takut pada klan Xiao dan klan Naga, diam-diam membunuh ras pertama di dunia seribu besar, klan Xiao, dan ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya lenyap sepenuhnya. Para penjaga tersebar di mana-mana, dan bahkan para elit klan pun menderita banyak korban. Kini orang-orang kuat dari klan Xiao dapat melihat matahari kembali, tetapi dendam di masa lalu tidak akan mudah diselesaikan sekarang. Tentu saja, semua ini harus menunggu hingga Perang Dunia Kedua benar-benar berakhir. Di antara kediaman suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, terdapat markas besar dunia Buddha. Yang pertama, sekarang setelah aliansi api abadi dan kerajaan malaikat mencapai kesepakatan, mereka akan mengirim pasukan untuk menyerang pusat dunia manusia besok. Di dalam gua Buddha, serangkaian suara yang sangat tidak sesuai terdengar, jelas dipenuhi dengan ekstasi yang luar biasa. Orang ini, penguasa alam dunia manusia yang telah merencanakan selama ribuan tahun, benar-benar berpikir bahwa dosen akan mendapatkan terobosan semudah itu. Ini tidak masuk akal. Suara pemimpin di luar alam itu terdengar acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama menantikannya. Kumpulkan para ahli di atas peringkat reinkarnasi ke-8 klan kita, dan diam-diam ikuti aliansi api abadi ke pusat dunia manusia besok. Jika perlu, bantu aliansi api abadi. Ya, suara samar itu meredam, dan pertarungan terakhir di dunia ini perlahan mulai bergulir. Yang pertama, kursi pertama. Sebuah tablet jahat di altar tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan bumi. Pelindung bumi, Fa telah jatuh. Sebelum keheningan berlangsung sesaat, sebuah suara gemetar terdengar. Inilah penjaga yang bertanggung jawab menjaga monumen jahat di antara klan jahat asing. Monumen jahat tersebut mencatat jejak kehidupan semua tokoh kuat dari klan jahat asing. Hancurnya monumen jahat tersebut juga menandakan bahwa jiwa akan tercerai-berai. Baiklah, ayo kita pergi. Sepertinya kita masih perlu merencanakan ke depan. Pada saat ini, spekulasi di hati pemimpin asing itu semakin menguat. Saudara Xiaoyan, waktunya telah tiba, saatnya untuk pergi. Di kedalaman rumah besar Nyonya Rumah, Suner mengenakan seragam lengkap, menatap pintu tertutup di depannya dengan senyum lembut di wajahnya. Jelas, dia juga tahu bahwa Xiaoyan telah menunggu hari ini terlalu lama untuk mengembalikan kejayaan keluarga Xiao. Mencicit, pintu didorong sebagai respons, dan Xiaoyan berjalan keluar perlahan. Setelah latihan semalam, kekuatan tempur Xiaoyan dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Dengan munculnya Xiaoyan, suasana dan energi di seluruh rumah Nyonya menjadi lebih tenang, seolah-olah hidup dan mati segala sesuatu di sini hanya ada dalam pikiran Xiaoyan. Aku dan kakak Yunyun akan ikut bersamamu dalam perjalanan ini. Melihat penampilan Xiaoyan yang tenang, Suner pun ikut tersenyum, lalu buru-buru membuka mulutnya setelah mempertimbangkannya. Baiklah, ayo kita pergi. Xiaoyan awalnya ingin memarahi Suner, tetapi melihat kekeras-kepalaan di wajah Suner, dia hanya bisa menatap Suner di dekatnya dan Yunyun di kejauhan dengan wajah penuh kasih sayang, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat altar tak berujung. Di tempat ini, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar di alam ilahi, tentu mudah untuk merasakan bahwa ada sejumlah besar aura agung yang sudah menunggu untuk bertempur. Disitulah para elit dari aliansi api abadi berada. Dengan pertempuran di dunia bawah dan pertempuran di kerajaan para malaikat, kekuatan aliansi api abadi semakin meningkat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan, bersama dengan kedua wanita itu, bangkit dan melesat ke kehampaan, menuju ke arah pasukan besar tersebut. Masalah ini sangat penting, maukah? Ketika ketiganya menghilang sepenuhnya, dua suara ramping perlahan terdengar keluar dari rumah besar itu. Melihat sosok yang pergi, mereka tak kuasa berkata.
Misi kami adalah untuk melindungi wilayah api tak berujung. Kailin cukup tenang dan santai, karena dia mengenal karakter Xiao Yan, dan pertarungan tingkat setengah dewa hari ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Daripada mengkhawatirkan dunia, lebih baik Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Ketika Xiao Yan dan ketiga temannya tiba di altar tak berujung, terdapat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Kekuatan reinkarnasi dan semangat bertarung yang mengerikan yang muncul dari tubuh banyak pria kuat membentuk aura yang megah dan menakutkan. Terdapat kesan keluasan yang luar biasa dicapai. Dengan munculnya ketiganya, Xiao Tianming dan Raja Naga Emas berjalan keluar dari kerumunan dan segera menghampiri Xiao Yan. Melihat gejolak mengerikan di tubuh Xiao Yan, ada rasa yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Sepertinya Xiao Yan saat ini tidak sebanding dengan Raja Suci dan Xiao Tianming. Kekuatannya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pertempuran sebesar itu, melihat semua tim elit aliansi api abadi berkumpul di belakangnya, Xiao Yan juga mendecakkan lidahnya. Kali ini, aliansi api abadi tidak akan mengerahkan kekuatan penuh, tetapi pertempuran di pusat dunia manusia sangat penting, dan kekuatan tempur yang sesuai harus dikerahkan. Perang ini, yang dipimpin oleh pemimpin aliansi Xiao, senior Xiao Tianming, senior Raja Naga Emas, dan dua orang kuat dari pusat dunia manusia asli, menyatukan ribuan tokoh tingkat reinkarnasi. Raja-raja suci senior yang tersisa, Raja Binatang Buas, Raja Kegelapan, dan lainnya akan menjaga markas besar untuk mencegah ras jahat asing mengambil kesempatan untuk menyerang. Di antara kerumunan, seorang wanita yang juga mengenakan seragam militer melangkah maju sedikit dan langsung berkata dengan tatapan tegas. Hanya saja, tidak ada yang menyadari bahwa ada aura samar di tubuh wanita itu, dan aura itu sepertinya hanya ditujukan kepada Xiao Yan, Yun Qi. Mendengar suara merdu itu, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mendongak dan sedikit terkejut ketika melihat sosok yang familiar itu. Kekuatan yang dimilikinya hanya layak untuk reinkarnasi, dan sekarang di aliansi api abadi, apakah statusnya setinggi itu? Yun Qi dan Yuan Yan sekarang adalah para elit dari aliansi api abadi. Dengan kekuatan jiwa dan kekuatan formasi mereka, saya khawatir di seluruh aliansi api abadi, tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengan mereka. Melihat pemandangan ini, Yun menjelaskan sambil tersenyum. Aku akan fokus pada hal-hal di perkemahan utama di luar alam baka dan alam Buddha. Aku ada di markas besar aliansi api abadi, jadi kau bisa tenang. Sebelum pergi, Raja Suci dan yang lainnya juga sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan, dan bahkan diam-diam memberikan Xiao Yan sumber api suci yang ada di setiap wilayah api tak berujung. Untuk pertempuran di pusat dunia manusia ini, dapat dikatakan telah dipersiapkan dengan baik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pergi. Begitu suara itu berhenti, sekelompok guru elit yang dipimpin oleh Xiao Yan langsung menyerbu, memasuki lorong besar yang berasal dari kunci Tongtian, dan berangkat menuju pusat dunia manusia. Pada saat pasukan aliansi api abadi berangkat, banyak kekuatan besar kerajaan malaikat juga berangkat bersamaan. Pertemuan dua kekuatan besar ini, bahkan jika pusat dunia manusia saling berhadapan, kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar semuanya mengamati tindakan Xiao Yan dan yang lainnya. Bayangan dunia seribu besar akhirnya mulai bergetar pada saat ini. Pertempuran ini tidak hanya akan menyelesaikan dendam klan Xiao di masa lalu, tetapi bahkan pola dunia seribu besar akan berubah sepenuhnya setelah pertempuran ini. Pusat dunia manusia terletak di kedalaman dunia manusia, wilayah terluas di dunia. Medan di sini tersembunyi dan penuh misteri. Bahkan jika kedua penguasa gua es dan salju, kedua penguasa yang dulunya berada di pusat dunia manusia, tidak akan mampu meninggalkan pusat dunia manusia dan memasuki tempat ini lagi tanpa persetujuan dan tanda dari pusat dunia manusia. Inilah pusat dunia manusia. Misteri tempat ini, tempat di mana pusat dunia manusia berada tampaknya masih menjadi misteri, dan hampir tidak ada makhluk yang mengetahui tempat keberadaannya secara spesifik. Untungnya, artefak kunci Tongtian lahir dari energi spiritual dunia di pusat dunia manusia. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan menggunakannya, dia langsung menggunakan kekuatan artefak tersebut untuk terhubung ke pusat dunia manusia. Huho! Angin berhembus kencang di antara langit dan bumi, energi melonjak,
dan pasukan besar tiba-tiba muncul dari celah yang menyilaukan dan segera melangkah ke area yang sangat asing. Sepertinya ini pegunungan Tianyuan. Baru setelah matanya melihat keseluruhan ruangan ini, kata penguasa es dan salju gua 10.000 embun beku dengan malu-malu. Nama asli penguasa dunia di pusat dunia manusia tidak diketahui, tetapi para pemimpin di luar alam selalu memanggilnya Tianyuanzi, dan sekarang pegunungan Tianyuan ini adalah kediamannya. Penguasa pavilion Star Trek juga berkata dengan ekspresi yang luar biasa serius. Rangkaian pegunungan ini dikelilingi oleh banyak sekali benteng kuno, dan bahkan di kedalaman pegunungan itu sendiri, terdapat medan perang yang luas dan kabur, kuil-kuil yang ada, serta aura berbagai binatang buas yang selalu hadir, yang membuat orang gemetar. Jelaslah, bahkan jika pusat dunia manusia kehilangan 3 guru besar, fondasi pusat dunia manusia tidak akan terguncang. Yang terpenting adalah Tianyuanzi, yang melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya, sedang merencanakan apa? Memusnahkan ras alien, berkuasa atas dunia dan ras jahat di luar wilayah, dan menjadi kaisar agung sepanjang masa. Atau mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk menyerang Dewa Perang dalam legenda itu.